Tapi kan perbuatan mereka kan kolektif kolegial. Iya. Nah, organ perseroan yang disebut dengan direksi, ya jajaran direksi, itu kan kolektif kolegial. Iya. Nah, pengertian kolektif kolegial, kalau salah dinyatakan bersalah, satu juga harus, yang salah juga harus dinyatakan bersalah. Apa ada indikasi kalau ada kasus ini, Pak? Pertama, direksi harus kolektif kolegial. Iya. Ini kan aneh nih, hanya satu orang, Iya. Adelis. Apa memang ada indikasi Adelis ini memang ditarget, Pak, oleh kekuatan tertentu? Saya tidak berani menyimpulkan seperti itu, tapi biarlah publik yang menyimpulkan itu. Tapi saya hanya sampaikan ada kejanggalan-kejanggalan dari mulai proses pelimpahan ke pengadilan, ya sampai dengan khususnya upaya kasasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan ini. Banyak hal yang menarik. Saya tidak perlu menyimpulkan, ada kata penutup dari Pak Ubang Panjaitan yang menarik. Kalau hakim di Mahkamah Konstitusi menilai dengan objektif dengan menggunakan nurani dan berintegritas, kasus Adelis ini akan mempunyai putusan yang sama dengan pengadilan di tingkat pertama. Betul. Nah, kebenaran itu harus diperjuangkan. Nah, kebenaran harus diperjuangkan. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, bedah kasus Adeline Lis. Ini memasuki episode ketiga. Kenapa kanal Anak Bangsa mengangkat kasus ini? Karena ini kasus hukum yang sangat-sangat menarik. Penuh dengan keanehan, keganjilan, dan penuh dengan drama gitu loh. Nah, untuk mengingatkan Anda kembali terhadap kasus Adeline Lis, kita ikuti berikut ini. Heboh kasus pengusaha dari kota Medan, Adeline Lis, masih menyisakan misteri hukum yang belum tuntas terungkap. Dia didakwa melakukan pembalakan kayu secara liar atau illegal logging di luar rencana kerja tahunan atau RKT, namun masih dalam konsesi PT Keang 6 Development Indonesia. PT Keang 6 Development Indonesia sendiri adalah perusahaan patungan antara perusahaan BUMN Inhutani 4 dengan PT Keang 6 Development Indonesia. Dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Medan, hakim menyatakan Adeline Lis tidak terbukti melakukan tindakan pidana dan divonis bebas. Karena bebas murni, kemudian jaksa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya, Hakim Kasasi di Mahkamah Agung memvonis Adeline Lis 10 tahun penjara dan denda lainnya. Pertanyaan yang menjadi misteri sampai sekarang adalah mengapa Hakim Kasasi di Mahkamah Agung tidak menggunakan asas hukum lex specialis derogat legi generali. Artinya, penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis dalam kasus ini. Pertanyaan kedua, mengapa hanya Adeline Lis yang menjabat Direktur Keuangan PT Keang 6 Development Indonesia yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus ini? Akhirnya kita harus bertanya, kasus Adeline Lis ini murni tindakan pidana kriminal atau memang dia menjadi target atau korban kriminalisasi? Sahabat Indonesia, demikian gambaran sekilas kasus Adeline Lis. Beliau sudah divonis 10 tahun dan sekarang masih di penjara di Medan. Nah, ini tetap menarik perhatian publik karena ada upaya kasasi yang sudah dilakukan oleh kejaksaan karena bebas murni di pengadilan pertama, kemudian ada PK, kemudian ada PK di atas PK. Ini menarik sekali karena kasusnya memang aneh gitu. Karena aneh, saya
minta pendapat dari beberapa ahli hukum yang sangat kredibel. Nah, yang kemarin kami mengundang Pak Dr. Sadino dari Universitas Al-Azhar, kemudian saya mengundang Dr. Henry Jayadi dari UKI. Nah, sekarang lebih biangnya lagi. Kalau Pak Henry ini adalah Dekan Fakultas Hukum dari UKI, ini saya mengundang Wakil Rektor 1 Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Hulman Panjaitan SHMH. Selamat datang, Pak. Ya. Bapak dulu pernah jadi dekan. Saya dekan 2 periode di Fakultas Hukum UKI. Berapa tahun ini? 8 tahun, Pak. Nggak bosan, Pak? Ya, memang masanya 2 periode seperti itu. Iya. Sekarang Bapak jadi rektor, wakil rektor. Jadi wakil rektor 1 di bidang akademik. Oke. Iya. Tahun depan jadi rektor. Amin. Saya doain, Pak. Nah, Amin. Pak Hulman, tadi kita sudah melihat perjalanan kasus Adelinlis ini. Saya mendapatkan banyak pertanyaan dari publik, Pak, tentang kasus ini. Ini benar-benar kriminal atau kriminalisasi? Nah, ini yang menjadi dua sisi mata uang yang kita pecahkan, Pak. Karena Pak Adelinlis ini di pengadilan tingkat pertama bebas murni. Iya. Tapi ada kasasi. Karena itu kan ada edaran dari Kejaksaan Agung atau apa yang harus kasasi gitu, Pak. Iya. Kalau bebas murni begitu. Ya, itu ada aturannya, Pak. Tapi sesungguhnya itu harus dibedakan. Bebas murni itu kan kalau menurut hukumnya, ya, atau ada ketentuan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa bebas murni itu tidak ada kasasi. Bebas yang tidak murni, itu boleh kasasi. Tapi kenyataannya bebas murni kasasi terus, Pak. Ya, makanya jadi ini kan harus kita pilih. Kalau saya melihat dari awal setelah saya baca dokumen, memang terus terang saya tidak mengikuti persidangan Adelinlis, tapi dari segi berkas perkara yang saya pelajari, ada sejumlah kejanggalan yang saya temukan di dalam perkara ini. Mulai dari pengajuan surat dakwaan, ya, sampai kepada penuntutan, ya, sampai kepada penuntutan, ya. Nah, alhasil memang kalau di tingkat pengadilan negeri saya melihat bahwa hakim di pengadilan negeri itu objektif. Ya, objektif melihat bahwa ini memang sama sekali tidak memenuhi unsur. Ya. Nah, tetapi kejanggalan itu timbul ketika jaksa penuntut umum itu yang pertama berusaha mau melakukan upaya hukum kasasi dengan alasan bahwa upaya hukum kasasi yang dimaksudkannya itu dia mengkategorikan di sini bahwa putusan bebas murni presprah yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri itu dikualifikasi sebagai putusan yang tidak murni, putusan bebas tidak murni, ya, sehingga ada celah untuk bisa diajukan upaya hukum kasasi. Ya, nah, sementara kejanggalan yang saya lihat di sini bahwa sesungguhnya kalau kita bicara putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, itu kan sudah ada kualifikasinya. Jadi misalnya bahwa yang disebut dengan putusan tidak murni, bebas tidak murni adalah ada salah penyebutan tindak pidananya. Nah, ini kan tidak kita temukan dalam perkara ini. Artinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ya tidak kita temukan ada penyebutan yang salah menyebutkan jenis tindak pidana yang didakwakan ataupun yang disangkakan. Kasus Adelinlis ini itu bebas murni 100% sebenarnya. Menurut saya itu bebas murni 100%, sehingga tidak bisa dikasasi. Tidak bisa dikasasi sesungguhnya. Nah, inilah kejanggalan yang pertama. Tapi kenyataannya dikasasi dan diterima oleh MA, Pak. Nah, makanya inilah kejanggalan yang pertama. Ada apa sesungguhnya dari segi materi perkara ini, kan gitu ya? Karena dari awal sesungguhnya saya melihat ini dipaksakan. Ya. Bicara mengenai surat dakwaan, itu juga menurut saya adalah surat dakwaan itu tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Nah, karena apa? Karena saya melihat beberapa fakta berdasarkan dokumen yang saya pelajari, ya, bahwa bahkan ya ada seorang pejabat dari Kejaksaan Agung yang secara vulgar menyatakan bahwa sesungguhnya jaksa pun keliru seharusnya untuk melimpahkan ini ke pengadilan karena masih ada kekurangan. Itu statement dari Kejaksaan Agung. Kalau nggak salah Pak Raharjo atau Pak apa itu yang menyatakan itu di harian Kompas. Ya. Nah, dia bisa menyatakan bahwa jaksa di sini sudah sangat fatal kekeliruannya karena ada petunjuk yang harus dipenuhi tetapi tidak dilakukan oleh jaksanya. Nah, itu yang pertama. Jadi dari segi pejabat yang berwenang pun artinya yang sangat paham dengan surat dakwaan itu sudah menyatakan itu bahwa surat dakwaannya tidak lengkap, ya.
Nah, kalau surat dakwaan tidak lengkap, harusnya itu tidak diterima. Kalau diterima, ya maka harusnya surat dakwaan ini harus dinyatakan batal demi hukum. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa juga saya katakan surat dakwaan itu tidak memenuhi unsur, ya dari awal sudah dipaksakan, bahwa ada kekeliruan dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, khususnya dakwaan yang bersifat primer, yaitu tindak pidana korupsi. Ya, di mana kira-kira kekeliruan dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidananya, ya bahwa unsur melawan hukum yang dikualifikasi jaksa sesungguhnya itu sangat keliru. Ya. Okay. Nah, kenapa? Kalau memang menurut penjelasan dari Undang-Undang Tipikor, ya, nah kalau nggak salah penjelasan pasal 2 ayat 1 itu memang di sana dijelaskan bahwa ajaran melawan hukum yang dianut oleh tindak pidana korupsi adalah ajaran melawan hukum formal dan ajaran melawan hukum material. Nah, tetapi oleh Mahkamah Konstitusi ini sudah dinyatakan batal. Ya, penjelasan ini sudah dinyatakan batal karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi melihat untuk menciptakan adanya kepastian hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi, maka yang dianut itu adalah ajaran melawan hukum formal. Okay. Nah, jaksa penuntut umum dalam dakwaannya itu merumuskan, menguraikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi itu karena dia mempergunakan ajaran melawan hukum material. Nah, sementara menurut putusan Mahkamah Konstitusi tadi, khusus untuk tindak pidana korupsi, karena Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan batal penjelasan yang ada dalam pasal 2 ayat 1, harusnya jaksa tidak lagi mengikuti itu. Ya. Nah, itu juga yang diikuti oleh hakim judek juris di Mahkamah Agung yang mengadili perkara tingkat kasasi. Ada MK, ada MA. Iya. Sudah dibatalkan oleh MK. MK. Apakah menurut Bapak ini saya orang awam nih Pak, kok penuh, kok masa nggak nyambung sih gitu? Kenapa sudah dibatalkan masih dipakai juga oleh kejaksaan dan diterima Pak oleh MA gitu? Iya. Apa yang terjadi sebetulnya Pak? Ya, makanya kalau saya melihat secara substansial, saya patut bertanya-tanya ada apa sih sesungguhnya dalam perkara ini. Ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah undang-undang, ya, kaidah final dan mengikat, dan mengikatnya adalah kepada semua orang. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat erga omnes. Artinya erga omnes siapapun harus taat kepada itu. Termasuk MA, termasuk Mahkamah Agung, seluruh baik pejabat pemerintah, pejabat pengadilan atau siapapun aparat penegak hukum harus tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi karena itu sudah bersifat erga omnes. Gitu. Nah, kalau itu masih dipakai oleh majelis hakim di MA, Pak, apakah ini menjadi dasar novum untuk di-PK-kan kembali oleh keluarga Adeline Lis ya? Nah, makanya menurut saya memang kan ada beberapa alasan peninjauan kembali ya. Salah satu novum, kemudian yang lain adalah satu kekeliruan yang nyata, kehilapan yang nyata yang dilakukan oleh Okay. Nah, itu saya kategorikan sebagai kehilapan yang nyata yang dilakukan oleh judeks juris ya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Ya. Nah, kalau novum kan ada bukti baru ya. Nah, tergantung kalau misalnya ada bukti baru bukti yang belum pernah diajukan sebelumnya dalam persidangan, dalam persidangan pertama, maka itu diajukan sebagai novum. Nah, kalau saya melihat ini khusus dalam hal ini adalah kehilapan yang nyata dari judeks juris. Ya, bukan hanya ini kehilapan yang nyata dari judek juris. Ya, ada hal lain yang saya lihat, misalnya pemahaman terhadap null and void atau apa itu? Null and void itu yang adalah batal demi hukum atau niat ikhbar. Okay. Ya. Nah, jaksa penuntut umum menyatakan, ya, alasan kasasinya itu, ya, menyatakan bahwa memang ada izin yang dimiliki oleh PT KNDI, ya. Yang izinnya itu adalah salah satu klausul yang menyatakan di dalam izinnya apabila pemegang izin dalam hal ini PT KND tidak mengikut sertakan koperasi atau apa segala macam dalam usahanya, maka klausul memang di sana ada batal demi hukum. Ya. Tapi sesungguhnya ini diplesetin. Saya tidak yakin bahwa karena ilmunya sama sesungguhnya kan. Nah, buku yang dibaca jaksa sama dengan buku yang kita baca. Ya. Kalau jaksa misalnya membaca bukunya Lamintang atau Utrecht segala macam, itu juga yang kita baca sesungguhnya. Jadi satu guru satu ilmu. Ya. Saya nggak yakin bahwa sesungguhnya bahwa yang dikatakan jaksa penuntut umum di sini pengertian null and void tidak perlu ada tindakan atau perbuatan lanjutan
itu secara otomatis harus dianggap batal demi hukum. Sesungguhnya tidak. Nah, jadi kalau ada salah satu keputusan pejabat tata usaha negara atau besiking yang di dalamnya ada klausula batal demi hukum karena tidak dipenuhinya salah satu prestasi atau kewajiban, ya bukan berarti dengan begitu adalah batal demi hukum. Ya, tapi harus ada upaya hukum yang harus dilakukan. Ya, harus ada upaya hukum yang dilakukan. Jadi misalnya, ya berdasarkan klausula batal demi hukum itu, ajukan pembatalan ke pengadilan. Ya, atau sampaikan kepada pembentuk yang mengeluarkan penetapan itu sesuai dengan ajas kontraktus actus, ya. Artinya menurut ajas kontraktus actus itu, ya, bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan itu bisa membatalkan keputusannya dengan alasan bahwa prestasi tidak dilaksanakan, gitu ya. Nah, jadi tidak lalu batal demi hukum dengan sendirinya, tidak. Saya kasih contoh real dalam perkara perdata. Ada jurisprudensi. Ada jurisprudensinya. Apa, Pak? Misalnya, mungkin semua kita tahu ada klausula tiket parkir yang menyatakan kehilangan atau kerusakan di tempat parkir itu bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Nah, itu. Ya. Nah, itu sering ada itu. Itu sering ada itu, ya. Nah, bukan berarti klausula parkir semua sekarang ini menjadi batal demi hukum, tidak. Ya, walaupun itu bertentangan dengan pasal 18 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Tetapi oleh jurisprudensi, yang pertama misalnya kita lihat ada gugatan yang dilakukan oleh David Tobing waktu itu, dimintakan pembatalan ke pengadilan klausula itu. Jadi tiket parkirnya itu yang diajukan gugatan pembatalan. Alasannya adalah memang batal demi hukum. Ya, karena bertentangan dengan undang-undang. Jadi artinya kalau dia analogkan terhadap keputusan yang tadi, sekalipun ada klausula yang batal demi hukum bukan dengan serta-merta. Subekti juga menyatakan seperti itu dalam bukunya. Tidak serta-merta, ya. Batal demi hukum maupun dapat dibatalkan, itu harus ada putusan pengadilan yang menyatakan. Kalau dalam perkara perdata, peradilan umum, kalau dalam perkara administrasi negara adalah pengadilan tata usaha negara atau pejabat yang mengeluarkan sesuai dengan ajas kontraktus actus tadi. Pak Panjaitan, saya masuk pada wilayahnya kasus Adeline Lis nih. Iya. Ada penjelasan dari MS Kaban, Menteri Kehutanan waktu itu, bahwa dalam kasus yang seperti dialami oleh Adeline Lis, PT Kiang 6 Development Indonesia ini, itu hanya dikenakan sanksi administrasi, denda atau apalah. Karena kalau saya lihat, Pak, dalam kasusnya itu mereka melakukan pembalakan kayu, tapi masih dalam areal konsesi, meskipun di luar RKT. Tapi diatur dalam peraturan menteri atau Kepmen bahwa itu denda administrasi. Tapi kenyataannya oleh polisi, oleh jaksa tetap dianggap sebagai pidana. Kalau dalam kacamata Bapak, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Nah, memang saya temukan ada fakta atau berkas yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan bahwa apa yang dilakukan oleh PT KNDI itu tidak hanya merupakan pelanggaran administrasi. Ya. Nah, menurut saya apa yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan itu adalah besiking atau keputusan. Ya. Keputusan itu harus mengikat. Ya. Harus mengikat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, keputusan pejabat administrasi, ya, itu dalam konteks hukum administrasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan yang mengakibatkan akibat hukum bagi orang lain. Nah, akibat hukumnya lah harus dianggap sah. Apa yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan dalam suratnya itu adalah sesuatu yang harus dianggap sah oleh semua pihak. Kecuali seperti yang tadi, ya, kalau misalnya itu dinyatakan, ya batalkan surat Menteri Kehutanan tadi. Sebelum itu dinyatakan batal, ya maka tetap harus diakui bahwa pelanggaran itu adalah pelanggaran administrasi. Apalagi sesuai dengan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penebangan di luar RKT segala macam itu jelas merupakan pelanggaran administrasi. Nah, itu suara dari menteri itu, surat SK dari menteri itu kan didengarkan oleh pengadilan di tingkat pertama, Pak. Betul. Oke, akhirnya bebas murni. Tapi rupanya tidak dipertimbangkan sama sekali di tingkat MA, ya? Ya, makanya saya bilang tadi, saya katakan di awal, saya harus banyak tanda tanya di sini, ada apa sesungguhnya persoalan ini, ya. Jadi dengan begitu Bapak saja. aja bingung, apalagi kita. Ya, itu tadi. Repotnya gitu nih. Iya, jadi karena apa? Karena ada satu lagi yang direksi PT Kiang 6 Development Indonesia. Itu ada direktur utama, ada direktur keuangan, direktur operasi dan macam-macam itu. Pertanyaannya, pada waktu tingkat pertama kan bebas semuanya. Kasasi kok hanya direktur keuangan saja? Ini menjadi pertanyaan saya. Oh, ini juga pertanyaan besar. Loh, Bapak tanya, saya juga nanya. Ya, makanya jadi artinya kenapa
karena apa? Karena posisi mereka sebagai direktur itu kan organ daripada perseroan. Iya. Jadi kalau misalnya satu orang bebas murni, ya harus semua bebas murni. Iya. Gitu ya. Karena apa? Karena perbuatan mereka itu tidak ada yang terpisah, bersama-sama melakukan. Iya. Kan gitu ya. Kalaupun yang paling bertanggung jawab misalkan, ini kan direktur utama, Pak. Iya, iya. Komisaris juga tahu juga lah. Iya. Tapi kan perbuatan mereka kan kolektif kolegial. Iya. Nah, organ perseroan yang disebut dengan direksi, ya jajaran direksi, itu kan kolektif kolegial. Iya. Nah, pengertian kolektif kolegial, kalau salah dinyatakan bersalah, satu juga harus, yang salah juga harus dinyatakan bersalah. Apa ada indikasi kalau di kasus ini, Pak? Pertama, direksi harus kolektif kolegial. Iya. Ini kan aneh nih, hanya satu orang, Iya. Adelis. Apa memang ada indikasi Adelis ini memang ditarget, Pak, oleh Wah. kekuatan tertentu? Saya tidak berani menyimpulkan seperti itu, tapi biarlah publik yang menyimpulkan itu. Tapi saya hanya sampaikan ada kejanggalan-kejanggalan dari mulai proses pelimpahan ke pengadilan, ya sampai dengan khususnya upaya kasasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan ini, yang kemudian seluruh dalil yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu diadop atau diambil alih sedemikian rupa oleh judek juris, artinya hakim kasasi di Mahkamah Agung. Ya. Nah, sementara kita lihat, ya saya melihat bahwa ini kan sudah ada putusan PK. Ya, ada beberapa nopum atau dalil yang disampaikan oleh pemohon PK, dalam hal ini adalah Adeline Lis, ya, di dalam permohonan PK-nya. Kalau justru saya melihat putusan PK-nya itu tidak ada dipertimbangkan sama sekali. Ya, hanya menyebutkan alasan PK tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan. Harus dinilai satu persatu sesuai dengan jurisprudensi atau yang merupakan suatu sumber hukum di dalam hukum acara pidana. Masing-masing dalil pemohon PK itu, alasan-alasan PK maupun alasan-alasan kasasi itu harus dipertimbangkan oleh hakim. Ya. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judek jurisnya, oleh hakim PK. Ya. Pokoknya dijelaskan di sana bahwa alasan PK tidak berdasar apa segala macam, lalu ditolak PK-nya. Gitu aja. Nah, gitu aja saya lihat di putusan hakim peninjauan kembalinya. Nah, kalau ini sekarang ini kan ada PK di atas PK, Pak. Iya. Karena memang menurut saya sih perlu, Pak, Iya. supaya ada kepastian hukum. Gitu. Iya. Menurut Bapak masih ada harapan nggak, Pak, untuk kasus Adelis ini? Saya meyakini bahwa memang karena PK lebih dari satu kali tidak perlu dipersoalkan, karena itu memang sudah ada dasar hukumnya, ya. Sudah ada dasar hukumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pengajuan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang lebih dari satu kali itu sangat dimungkinkan dan dibolehkan. Nah, menurut saya kita harus meyakini bahwa hakim di Mahkamah Agung, ya, itu masih sebagian besar adalah orang-orang yang jujur, ya, dan tidak tetap bersifat objektif. Saya melihat kalau perkara ini adalah dinilai secara objektif, saya berkeyakinan bahwa PK ini akan dikabulkan dan kembali kepada putusan Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara yang pertama. Jadi itu Bapak bebas murni. mengatakan kalau ini dilihat secara objektif Ya. dari oleh hakim yang berintegritas, Ya. pasti akan kembali pada. Saya yakin bahwa itu akan kembali kepada putusan Pengadilan Negeri Medan. Ya. Iya. Saya kira ini poin yang penting, Pak. Iya. Jadi saya tidak perlu berlama-lama dengan Bapak karena pendapat Bapak cukup Ya. menarik, ya. Saya meyakini itu. Meyakini itu, ya. Meyakini itu, ya. Tapi Bapak, kalau saya bilang saya merasa aneh dengan kasus ini, Bapak merasakan yang sama, Pak? Sama, Pak. Saya merasa aneh. Saya saja yang sebagai seorang sarjana hukum yang artinya sering menilai hal seperti ini, ya, merasa aneh, apalagi mereka atau Bapak yang Orang awam. bukan sarjana hukum, kan? Hukum. Tuh. Begitu. Pak, Iya. terima kasih Pak Ulman. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pencerahan yang singkat, tapi menurut saya perlu, ya. Iya. Karena bagi kita yang perlu kita berikan itu adalah kepastian hukum, Pak. Iya. Nah, jangan sampai hukum seperti ini. Ada keputusan MK, Iya. tapi tidak dipakai. Ada keputusan menteri, tapi diabaikan begitu Betul, saja. betul, Jadi betul. bagi investor, Iya. itu Iya. bingung mana Iya. yang dipakai acuan. Iya, setuju. Apalagi sekarang ini, Pak, ada Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Pasal 110A dan sebagainya, Iya. itu kan saksi seperti ini Betul. kedulukan adalah RJ, Betul. saksi administrasi Iya, juga, betul. supaya Sangat pengusaha nggak takut, Pak. Iya. Jadi orang akhirnya berpikir enakan di Vietnam, Iya. enakan di Kamboja, Iya. karena di sana Hukumnya pasti. pasti. Ini PR besar. Hukumnya berkeadilan, berkepastian. Ini yang Pak, menjawab
pertanyaan publik, kenapa kok saya tiba-tiba memunculkan Adeline Lis? Karena ini penuh keanehan, Pak. Waktu kasus Surya Darmadi, saya pun juga mengungkapkan hal ini. Karena kok ada yang aneh ya? Ini sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, tapi diabaikan oleh jaksa. Tapi ya nggak tahu lah apa yang terjadi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, silakan. Tetap saya doakan Bapak jadi rektor. Amin. Sahabat Indonesia, demikian perbincangan singkat saya dengan Pak Dr. Hulman Panjaitan. Beliau adalah wakil rektor di Universitas Kristen Indonesia. Banyak hal yang menarik. Saya tidak perlu menyimpulkan, ada kata penutup dari Pak Hulman Panjaitan yang menarik. Kalau hakim di Mahkamah Konstitusi menilai dengan objektif, dengan menggunakan nurani dan berintegritas, kasus Adeline Lis ini akan mempunyai putusan yang sama dengan pengadilan di tingkat pertama. Nah, itu menarik sekali. Dan Pak Hulman Panjaitan mempunyai keyakinan hakim agung yang bersih dan berintegritas masih banyak. Kita harus optimis, Pak. Harus. Jadi jangan memupus pesimisme. Gitu. Harus. Kita sepak bola udah pesimis, di ban sama FIFA. Jadi kita harus optimis di sisi ini. Gitu. Setuju. Minimal kita membangun optimisme dalam pembangunan hukum di Indonesia. Ini penting supaya pembangunan ekonomi kita jalan dan kita tidak lagi mempunyai kasus yang aneh-aneh seperti Adeline Lis ini. Kebenaran itu harus diperjuangkan. Nah, kebenaran harus diperjuangkan. Dan ini pun saya mengerti kalau keluarga dari Adeline Lis mengajukan PK atas PK, arahnya ke sana. Kebenaran harus diperjuangkan. Dan itu saya setuju. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti kanal Anak Bangsa Podcast. Kita bertemu kembali dalam bedah kasus hukum Adeline Lis pada edisi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.